Sekeliling, wahai para jamaah sekeliling masjid, nanti kalau aku sebutkan nama Nabi Muhammad kalian bersolawat ya. Marah bapak tuh dengan kamu, iya. Besok kamu jangan baca ayat itu lagi. Terus pak, buat pengumuman pakai bahasa Inggris. Attention, attention please. When I say Muhammad Rasulullah, I hope all of you say Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti kalau dia marah pakai bahasa Inggris, kamu pakai bahasa Jawa. Kalau dia marah bahasa Jawa, pakai bahasa Minang. Kalau dia marah juga, masa baca ayat tak boleh? Itu ayat dibaca untuk bukan nambah azan. Azan tak boleh ditambah. Yang nambah azan itu orang Syiah. Orang Syiah nambah azan. Kalimat ditambahnya 3. Apa kalimatnya? Setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna aliyan waliyullah, asyhadu anna aliyan hujjatullah. Setelah hayya alal falah ditambah hayya ala khairil amal. Itu baru nambah azan. Ini bukan nambah. Tak paham dia mana nyambah mana teknis. Imam sebelum sholat ngasih peringatan, luruskan shaf, sawus sufuf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholah. Itu bukan nambah sholat. Dia nyuruh luruskan shaf, luruskan shaf, matikan HP. Dia nyuruh supaya jangan sampai bunyi. Saya sholat di masjid, Allahu Akbar, HP-nya bunyi. Kalau HP-nya bunyi sholatullah salamullah nggak apa-apa. Keong racun, rusak sholat orang semuanya. Ada imam di Dumai, selalu datang subuh. Kadang subuh Sabtu beliau datang nginap di Hotel Premier. Itu subuh Sabtu ikut pengajian, subuh Ahad ikut pengajian. Dia imam pejabat, tapi saya tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Dia kalau jadi imam, luruskan shaf, simpan batu cincin. Loh, kenapa bapak buat begitu? Saya bilang itu nambah-nambah. Banyak orang tak khusyuk sholatnya gara-gara batu nih Pak Ustaz. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu. Cantik betul batu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan menambah ibadah. Ini namanya attention, mulahazah, perhatian supaya menjaga ibadah. Samalah nanti ini nanti mau tarawih. Ini bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di Ramadan pun banyak umat Islam dituduh nambah-nambah ibadah. Mana pula nambah? Habis tarawih 8 rakaat, di sini 20 rakaat. Habis itu witir. Itu ibu-ibu di belakang kan nggak ngitung. Ibu-ibu jarang ngitung di belakang. Dia ikut aja sholat. Bagaimana dia tahu merubah niatnya dari tarawih ke witir? Datang ngasih tahu Bilal di sini pakai lagu. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Kan cantik bunyinya. Sallu salatal witri, salatlah kamu salat witir, salasa raka'atin, 3 rakaat, asabakumullah, semoga kamu dapat pahala balasan dari Allah. Oh, tak boleh itu nambah-nambah ibadah. Bukan menambah, dia ngasih tahu supaya orang belakang perhatian. Nanti bagi yang masjid bapak ibu dilarang mengucapkan itu, perhatikan gimana cara ngasih taunya. Kalau gitu tidak boleh. Saya mau tengok gimana dia ngasih tahu makmum pindah gigi dari gigi tarawih ke gigi witir. Ternyata ngasih tahu, nih imam nih mau sholat witir 3. Datang ibu-ibu nanya di belakang, 2 cie apa 3 1 salam? 3 1 salam. Jelek sekali bunyinya. Islam itu ada seninya. Seni. Oh, tak boleh memasukkan lagu. Mana boleh memasukkan lagu irama dalam Quran? Itu tadi Qori itu kan memasukkan lagu tuh. Bayati, Soba, Nahawan, Sika, Jaharka, Ras. Tak boleh memasukkan lagu. Kebetulan saya satu mobil sama
Imam Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, Ustadz Indra Gunawan, juara 1 musabaqah tilawatil Quran internasional di Kuala Lumpur, juara dunia. Dikumpulkan semua kori-kori di dunia ini, dia juara 1, juara dunia. Kalau ada dunia akhirat juara juga dia itu. Suaranya luar biasa. Dialah jadi imam. Jadi waktu kami satu kendaraan, saya ceramah, dia ngaji. Kesempatan bertanya kepada orang alim. Ustadz, ada yang mau kutanya ke Ustadz nih. Apa namanya Ustadz? Apa betul imam-imam Masjidil Haram itu tak pakai lagu? Pakai katanya. Coba dengarkan. Hidupkan Syekh Abdurrahman Sudais. Itulah disebutnya. Itu lagunya ini. Ini lagunya ini. Syekh Surib ini lagunya ini. Kenapa kata orang itu tak berlagu? Yang dengar tuh tak tahu lagu. Oh, patutlah ada lagu. Karena kalau tak berlagu sama sekali, dia tak ada irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu yang tak pakai lagu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Itu ada lagunya. Yang tak boleh tu azan juga begitu, lomba azan. Saya tak mengikuti kemarin. Dimasukkannya lagu. Lagu apa pun boleh. Hayya 'alas salah. Boleh. Hayya 'alas salah. Boleh. Asalkan jangan dimasukkannya lagu Melayu. Itu tak boleh. Hayya 'alas salah. Itu boleh. Allah masuk lagu itu. Haram hukumnya. Ini mesti diajarkan ke anak-anak nih supaya tahu dia. Nanti dia akan jadi muazzin di kantornya. Dia nanti boleh jadi pegawai. Dia bisa jadi kepala dinas. Dia bisa jadi kepala kantor. Dia bisa jadi kepala badan. Tak malu dia megang mikrofon tuh. Kenapa? Aku juara 1 tahun 2015. Sekarang banyak malu. Malu jadi imam. Malu jadi muazzin. Malu. Udah pensiun, barulah tak malu lagi. Apa guna? Mohon maaf kalau ada bapak-bapak pensiun. Ini perlu dijelaskan. Apa maknanya? Inilah pendidikan Islam yang nyata. Itu inilah dia. Kalau di lokal, dirikan salat, kamu baru azan, itu teori. Maka nanti bulan Maulid Nabi, buat perlombaan. Apa namanya? Lomba menulis sejarah Nabi bagi mahasiswa. Lomba cerdas cermat isi kandungan sejarah Nabi. Buat 100 soal 3 bulan sebelum Maulid, bagikan. Lomba cerdas cermat sejarah Nabi antar SMP sekota Pekanbaru, sekecamatan Senaplan. Kebetulan Bu Camat hadir malam ini. Masya Allah. Dibuat di pasar bawah, di masjid. Ini menjadi syiar. Adapun ceramah ini akan hilang, tak diingat orang lagi, apalagi kalau tak direkam. Makanya malam ini saya sudah diingatkan, Ustadz ceramahnya 60 menit saja. Habis itu nanti selesai. Kalau sudah sampai tolong kirimkan surat tilang. Ustadz, waktu sudah habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 kali anak-anak ini disuruh salat, 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 salat. Sekali dibawa, yang sekali itu jauh lebih bermakna, lebih masuk ke kepalanya. Betul kata pepatah Arab, lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal, lebih masuk ke kepalanya daripada ucapan. Sekali saya kalau balik kampung masuk masjid masih ingat saya, ini tempat aku dulu sholat Jumat duduknya di sini. Di sini dulu selalu sholat zuhur sama kawan-kawan. Dulu selalu sholat tarawih kami tadarusnya di sini. Luar biasa berkesan. Maka dekatkan anak ini dengan masjid. Dia sudah dijauhkan dengan Islam. Anak-anak remaja kita sudah dijauhkan dari Islam sejauh-jauhnya. Dijauhkan dari sholat sejauh-jauhnya, dijauhkan dari pelajaran agama sejauh-jauhnya. Pertama, ini bukan tak sengaja, ini bukan tak terprogram, diprogram supaya jauh dari Islam. Bagaimana caranya? Pertama, dijauhkan dari huruf-huruf Al-Quran. Ini kita sholat di masjid kerajaan nih.
Kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura pakai huruf Melayu. Huruf Melayu, kita tak pakai huruf Latin. Tiba-tiba sekarang orang Melayu tak tahu huruf Melayu. Saya berangkat ke Mesir 98, huruf Melayu belum begitu banyak. Alhamdulillah pulang 2008 saya tengok jalan-jalan sudah pakai huruf Melayu. Kantor gubernur pakai waw. Jalan Sudirman pakai alif. Alhamdulillah. Tapi apakah huruf Melayu diajarkan di sekolah? Kalau tak diajarkan di sekolah, ini bahaya. Nanti orang Melayu sama macam orang Mesir masuk piramid. Orang Mesir masuk piramid tidak bisa baca huruf hieroglif walaupun dia orang Mesir. Kenapa? Karena tidak dipelajari cara membacanya. Perlu juga dibuat lomba menulis karya ilmiah pakai huruf Arab Melayu. Dua-duanya dapat. Sejarah Siak Sri Indrapuranya dapat, pengetahuan tentang Melayunya dapat. Ustadz ini membuat kami ketinggalan zaman ya. Ustadz mau buat kami nanti belajar Arab Melayu lalu kami tak bisa tulis Latin. Bukan. Yang Latinnya silakan, tapi jangan sampai tinggalkan budaya. Orang yang meninggalkan kebudayaan warisan nenek moyangnya, maka dia sudah kehilangan segala-galanya. Tengok tuh orang Jepang, bangga dengan tulisan Jepang. Tulisan Jepang itu dari atas ke bawah, karena kata dia tulisan itu datang dari Tuhan, dari atas ke bawah, walaupun dia tak bertuhan. Tengok, orang Jepang bangga dengan pakaian kimononya. Orang Jepang bangga dengan tradisinya. Kalau ada anak bapak ibu dapat beasiswa ke Jepang, jangan harap dia bisa langsung kuliah. Kenapa? Sekolah bahasa 1 tahun. Bahasa apa? Bahasa Jepang. Tak pakai Inggris. Korea juga pakai bahasa dia. Coba kalau kita nih ahli teknologi, kita sediakan beasiswa. Siapa saja orang Eropa yang mau belajar ke sini, belajar bahasa Melayu 1 tahun. Bayangkan kalau bule-bule itu hebat bahasa Melayu. Oh, bukan hanya bule, bule dan Pak Le semuanya belajar bahasa Melayu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang anak muda kita ini kehilangan identitas. Anak muda orang Melayu kehilangan identitas. Sudah jelas orang Melayu dicat rambut pirang. Rambut pirang, hidung pesek. Kuku hitam, anak funky. Dicatlah rambut merah kuning kelabu. Di tengah ni pula macam durian. Kuku hitam, entah hitam karena bedaki, entah hitam wallahu a'lam, macam-macam. Ini ditindik sampai ke atas. Wah, ini pula macam sapi sapi kurban. Pasang sini. Kehilangan jati diri. Padahal pepatah Melayu mengatakan tak Melayu hilang di bumi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa maknanya? Mesti dibangkitkan. Kenapa Ustadz cerita Melayu malam ni? Ini kan Isra Mi'raj tentang Islam. Islam sama Melayu tak bisa dipisahkan, karena Islam itu datang langsung ke raja-raja Melayu, dan berhasilnya dakwah itu adalah lewat kekuasaan. Ketika raja itu masuk Islam, maka sampai ke Perdana Menteri hulu balang tentara rakyatnya langsung Islam. Dakwah paling berhasil adalah dakwah di negeri-negeri Melayu. Kenapa? Langsung rajanya itu masuk Islam. Sultan Syarif Qasim. Syarif itu bukan nama, itu gelar. Syarif itu mustilah keturunan cucu cicit dari Hasan, cucu cicit dari Husain. Kalau keturunan Hasan gelarnya Sayyid, kalau keturunan Husain gelarnya Syarif. Sultan Syarif Qasim. Loh, kok bisa orang Melayu keturunan Arab? Ternyata salah satu dari anak Sultan Melayu menikah dengan cucu cicit keturunan Husain, maka lahirlah Islam digabungkan dengan Melayu. Makanya kalau ada orang mengaku Melayu tapi tak Islam, itu diragukan kemelayuannya dan tak jelas Islamnya. Islam Melayu, Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Itu kata Buya Hamka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bangkitkan semangat keislaman ini.
momen Isra Mi'raj dijadikan sebagai perlombaan-perlombaan. Anak-anak muda banyak tak tersentuh masjid. Anak muda zaman sekarang ini, wow, sibuk dengan sepeda motornya, sibuk dengan gayanya, sibuk dengan gadgetnya, HP-nya. Bukan berarti kita haramkan mereka main HP tetap, tapi yang diisikannya, diuploadkannya apa? Yang lain sibuk dengan update status, foto sana, foto sini, semua dipoto. Sedang makan dipoto, sedang minum dipoto, mau sakaratul maut pun foto. Rasa-rasanya sudah mau mati nih, foto, habis itu mati langsung. Tapi dia tidak. Yang diuploadkannya apa? Hadiri tabligh akbar. Saya entah berapa kali sudah dapat tag hadiri tabligh akbar, hadiri tabligh akbar. Saya mau kasih tahu, aku kan yang ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat mereka ini luar biasa. Tapi tentulah setiap manusia punya kekurangan. Anak-anak muda ini juga kan manusia, ada kekurangannya. Mari kita ingatkan bersama-sama. Kekurangan itu tak ada, manusia ini sempurna. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tak bercacat, maka seumur hidup tak akan berkawan. Kalian ketika sudah memakai jubah itu luar biasa. Kalian sudah bawa Islam, jubah itu identik dengan Islam. Walaupun Abu Jahal, Abu Lahab berjubah, tapi kalau sudah pakai jubah, orang mengingatnya Islam. Maka kalau antum salah, antum pakai jubah, duduk dekat perempuan, apa kata orang? Remaja masjid bercewek. Antum pakai jubah, pakai peci, anggota remaja masjid, main HP, main game, apa kata orang? Masa udah pakai jubah main game? Ini menjadi sorotan masyarakat. Walaupun anak-anak muda yang lain perilakunya tak benar, tidak dijadikan sorotan. Kenapa? Kenapa orang tertarik untuk mengkomen anak remaja masjid? Setan bermain. Kenapa kalau orang mabuk tak dikomen? Kenapa kalau orang pacaran berzina sampai jam 2 malam tak dikomen? Kenapa kalau anak remaja masjid salah sikit saja dikomen? Setan sedang bermain. Kenapa setan menggoda orang? Kenapa setan menggoda orang baik? Kenapa setan menggoda remaja masjid? Kenapa setan menggoda orang yang melihat remaja masjid? Kenapa setan menggoda remaja masjid? Kenapa setan menggoda orang dalam masjid? Itulah objek setan. Orang main gaplek tak digoda setan. Orang main domino tak digoda setan. Orang yang pacaran tak digoda setan. Karena kode etiknya sesama setan dilarang saling menggoda. Tak digoda setan lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada malam hari ini, nanti kalau ada besok malam undangan tabligh akbar Isra Mi'raj, datang. Jangan cukupkan hanya ini. Ini membangkitkan semangat. Anak-anak dibawa, besok malam datang lagi. Datang penceramah dari Jakarta, datang, bawa kertas, bawa pena. Walaupun dari awal sampai akhir tak ada yang bisa ditulis. Tadi waktu berangkat kosong, habis berangkat, kau bawa pena, bawa kertas mau nulis? Enggak, aku gaya-gaya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting niat baik itu dibawa dia ke masjid. Godaannya luar biasa. Bapak Ibu yang datang malam ini, ini luar biasa. Bu Camat tentu kegiatannya full dari pagi sampai petang. Bapak juga sibuk pula di kantor. Tapi malam ini datang semuanya, tumpah ruah masjid penuh. Apa maknanya? Inilah semangat keislaman. Inilah yang akan kita bawa. Pernah tak terpikir oleh nenek moyang Melayu Temasek? Kalau sebut Temasek banyak orang tak ingat. Tapi kalau disebut Singapura itu Temasek dulu. Raja Melayu yang punya. Tengok benderanya, bulan, bintang. Singapura, bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya bahasa Melayu, tulisannya huruf Melayu. Tapi yang berkuasa sekarang siapa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Singapura, Temasek, pelajaran buat kita bersama. Jangan bangga dengan negeri Melayu. Kenapa? Dia bisa hilang kalau tak kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Alhamdulillah, lembaga adat Melayu sudah memasukkan pelajaran Melayu ke dalam sekolah-sekolah umum. Ini prestasi.
Anak-anak kita sudah belajar sejarah Melayu, raja-raja Melayu, tata krama Melayu, tunjuk ajar Melayu. Cukupkah itu? Tak cukup. Dia tak hanya kertas, tak hanya tertulis di atas pena yang dituliskan di atas kertas, tak cukup. Dia mesti dalam bentuk nyata. Saya khawatir kalau tidak diamalkan dalam kehidupan nyata, nanti orang kehilangan jati diri Melayunya. Alhamdulillah anak-anak sekolah hari Kamis, hari Jumat memang pakai baju kurung. Alhamdulillah anak-anak kita pakai songket. Alhamdulillah bapak-bapak di kantor, ibu-ibu di kantor hari tertentu saya lihat memang pakai baju kurung. Bapak-bapaknya pula pakai songket, walaupun tak pakai keris. Karena kalau bawa keris takut terjadi pertumpahan darah. Apa maknanya? Tapi apakah sudah mencakup semua aspek? Belum. Mestinya ada perda, peraturan daerah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Perusahaan apapun namanya yang masuk ke Provinsi Riau, maka mesti menerapkan pantun tadi. Perusahaan asing apapun namanya, dia harus pakai baju kurung. Sekarang keluar dari masjid nih, nanti bapak ibu mau pulang ke rumah, beli roti dulu, masuk beli roti. Apa yang ditengok di toko roti? Orang lututnya terbuka. Kenapa? Karena dia tak pakai baju Melayu. Kalau dia pakai baju Melayu pasti lututnya hilang. Kenapa? Baju kurung. Kenapa baju itu disebut baju kurung? Karena lututnya terkurung di dalam. Ini lututnya lepas, roknya setengah tiang. Itu tak bisa selesai dengan ceramah. Tak mungkin Ustaz Abdul Somad masuk ke toko itu, usikum wa nafsi bitaqwallah. Tak selesai. Itu selesainya lewat perda, peraturan daerah, Kota Pekanbaru, Kabupaten, Provinsi Riau. Semua perusahaan yang masuk di Riau harus pakai busana Melayu Riau. Kalau tidak mau, out dari Provinsi Riau. Masalah jilbab, oke, mungkin dia non muslim tak mau pakai jilbab, gatal kepalanya, entah karena berkutu, entah karena jilbab, wallahu a'lam. Tapi yang jelas dia tak mau. Tapi kalau untuk baju Melayu nih, di Malaysia orang Cina pakai baju Melayu, orang Keling pakai baju Melayu. Apa maknanya? Ini tak lain tak bukan menjaga supaya keislamannya tak hilang dan kemelayuannya pun tetap utuh dan sempurna.